Hari ini saya akan berikan pengetahuan simple bagi teman-teman yang mungkin memakai indikator buy dan sell. Kan kadang kalian ketemu tuh seperti indikator-indikator buy dan sell. Contoh, kalian misalnya ketemunya di TikTok atau mungkin di YouTube, pakai indikator ini, win rate sekian sekian sekian, dia nanti ngasih tahu buy di mana, sell di mana. Nah, ini saya akan jelaskan ke kalian. Kalian harus tahu sebelum kalian mulai, memang menarik ya. Kapan lagi coba kalian lagi diam tiba-tiba ada indikator nyatain ayo buy sekarang, misalnya di sini. Which is kalau misalnya kalian buy within this one dan kalian misalnya anggap disuruh close di sini, ini kan round 1.133, close di 1.137. Artinya kan kalian profitnya almost 40 sampai 50-an pips kan. Memang enak kesannya kayak oh di sini ada disuruh buy. Contoh kita ngomongin di sini lagi. Below kalian disuruh buy di sini, kalian disuruh close entry-nya di sini. Which is kalau misalnya kalian buy di sini 1.102, ini ada di 1.12. Ya, artinya signifikan banget movementnya itu loh, 200-an pips untuk melanjutkan penguatannya. Tapi yang penting dan ingin saya jelaskan, apakah berguna mengenai ini? Apakah ini guna? Indikator-indikator seperti ini apakah berguna? Kenapa? Karena banyak banget saya ketemui di TikTok, di YouTube menjual. Mereka menjual indikator. Apakah bermasalah? Enggak, saya nggak pernah masalahkan hal tersebut. Karena tentu akan ada orang yang membutuhkan, tentu akan ada orang yang memiliki referensi atau misalnya mereka punya preferensi untuk memilih indikator tersebut. Tapi saya ingin jelaskan ke kalian. Pertama saya selalu ingin sampaikan bahwa kemampuan kalian dalam trading atau misalnya hasil kalian dalam trading itu sebenarnya ditentukan sama kemampuan diri kalian. Artinya apa? Kalau misalnya memang kalian pintar, bijak, cerdas, dan memiliki pengalaman, umumnya kalian akan memiliki probabilitas keberhasilan di pasar forex itu jauh lebih besar. Contoh, kalian mengerti menganalisis, kalian ngerti perbedaan misalnya kapan saya harus buy, kapan saya harus sell. Kalian mengerti bahwa dalam trading itu akan ada yang namanya profit dan akan ada yang namanya loss. Kalian punya mentalnya dan kalian punya pengalamannya. Contoh sudah jalan 1-2 tahunan. Menurut saya itu yang jauh lebih penting. Dan indikator ini bagi orang-orang yang sudah di level tadi, yang tadi saya sudah bilang punya probabilitas besar untuk sukses, ini akan lebih membantu mereka lah. Jadi kayak mengamplify, jadi seperti katalis. Yang sebelumnya mungkin kemampuan kalian di 70%, dengan adanya indikator ini mungkin bertambah karena kalian punya referensi baru. Tapi biasanya indikator-indikator gini mengincar orang-orang yang malas, sibuk, atau misalnya tidak bisa atau tidak ada waktu untuk melakukan analisis. Kenapa saya bilang ini menjadi tidak berguna? Karena tadi, patokan utama saya, kamu bisa sukses di dalam dunia trading itu adalah kamunya yang pintar, kamunya yang bijak, kamunya yang disiplin, kamunya yang berpengalaman. Indikator ini bagus tidak? Jawabannya bagus. Tapi ingat teman-teman, indikator itu sifatnya lagging. Indikator buy dan sell, buy atau sell, itu sifatnya lagging. Artinya apa? Artinya dia baru akan muncul setelah sudah terbentuk selanjutnya. Contoh, kenapa indikator itu nggak terbentuk di level ini? Kenapa indikator itu nggak terbentuk ketika di sini? Karena memang sifatnya lagging. Dan ingat, untuk level entry-nya semakin kecil time frame-nya akan semakin banyak. Kenapa? Ya karena tadi lagging itu. Dia memanfaatkan sistem laggingnya. Jadi di sini lebih lambat, mulai lagi. Ini mungkin gambaran ini baru munculnya ketika gambaran ini sudah mulai. Jadi tidak langsung terbentuk di kondisi sekarang. Contoh saya ubah ke M5. Di M5 kalian akan lihat di sini oh ada entry buy-nya di sini, lalu close entry-nya buy-nya di sini. Kenapa entry buy ini tidak mulai dari sebelah sini? Which is ini adalah level yang jauh lebih bagus. Nah, ini kan tergantung sama indikator, tergantung sama kunciannya. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan aja sih kepada teman-teman yang mungkin berpikir bahwa oh, ada orang ngasih indikator ini berbayar, misalnya dia nunjukin hasil profitnya, terus habis itu dia hanya menggunakan indikator tersebut dan dia bisa menghasilkan sekian win rate-nya 80-90% atau bahkan ada yang 100% karena langsung dia kasih tahu buy dan sell-nya. Yang harus kalian ketahui adalah area buy dan sell tersebut itu terkonfirmasi karena basic utama dari indikatornya. Contoh di sini konfirmasinya adalah EMA, stochastic sama pivot. Ya udah, buy ini keluar kalau EMA, stochastic dan pivotnya seluruhnya sama-sama ngomongin itu buy. Contoh EMA-nya golden cross, stochastic-nya mungkin berbalik dari oversold atau mungkin dia sudah ada di level overbought menuju ke overbought misalnya gitu. Terus pivot levelnya sudah di breakout, maka dia keluarlah kata-kata buy seperti ini. Kenapa dia tidak muncul duluan di bawah sini? Ya mungkin di sini belum golden cross. Mungkin stochastic-nya sudah oversold, mungkin pivotnya baru akan di retest, tapi belum muncul.
Tapi kalau sudah teman-teman sendiri ngelihat dan punya pengetahuannya, tentu kan ini adalah salah satu level yang menarik buat teman-teman entry. Kenapa? Dia drop, retest lumayan lama, akhirnya satu impulse candlestick bullish, which is artinya di sini berhasil dia breakout, nahan, mampu dari support levelnya untuk melanjutkan penguatannya. Jadi kalian bisa masuk lebih dahulu. Makanya saya bilang, indikator ini lebih bagus kalau misalnya dipakai sama yang memang sudah mengerti, sudah paham, sudah profesional. Kenapa? Karena memang sifatnya adalah lagging. Jadi kesannya teman-teman kalau misalnya ngeliat di H1, keren ya indikator ini ya. Dia nyuruh kita buy di sini, profitnya sampai sini. Dia nyuruh kita buy di sini, profitnya di sini. Dia nyuruh kita buy di sini, profitnya di sini. Itu karena sudah terjadi. Coba sekarang, apakah dia ada nyuruh kalian buy di sini, padahal kalian bisa profit di sini? Atau mungkin dia nyuruh kalian buy di sini dan kalian bisa profit di sini? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena tidak confirm, teman-teman. Karena tidak confirmnya itulah makanya saya bilang tidak bisa menggunakan indikator ini terus-menerus, tidak bisa kalian abuse. Dan sayangnya biasanya indikator-indikator kayak gini itu nyerang atau target marketnya adalah orang-orang yang pemula, yang merasa kalau saya pasang indikator, apalagi sinyalnya buy dan sell gampang, saya tinggal baca aja, oh ini disuruh buy, saya akan buy. Tapi tahu nggak, tulisan buy ini munculnya pas sudah di hari yang ini. Apakah bagus? Jawabannya enggak. Itulah kenapa saya bilang penting banget. Ya, penting banget bagi kita seorang trader ya. Penting banget bagi kita seorang trader untuk memiliki pengetahuannya sendiri. Itu pentingnya. Memiliki pengetahuannya sendiri, memiliki kemampuannya sendiri, memiliki kecerdasannya sendiri dan mentalnya sendiri. Jadi apakah saya menghardik atau mungkin kesannya kayak menolak adanya indikator? Enggak, teman-teman. Kalian bisa pakai indikator tersebut, kalian bisa gunakan. Bahkan mungkin kalau misalnya dia bisa bikin yang sifatnya laggingnya jauh menjadi laggingnya lebih dekat, mungkin dari moving average-nya dia perkecil, which is a good things, bisa jadi. Tapi kalau misalnya dari saya, yang paling penting dalam trading itu adalah kemampuan kognitifmu. Ya, bisa nggak pakai indikator? Boleh, tapi kamu harus punya dasarnya. Kenapa? Karena jangan sampai kamu menghambur-hamburkan uang hanya untuk beli indikator, di mana kamu sendiri nggak ngerti pakainya. Atau kamu menghambur-hamburkan uang beli indikator karena iklannya sangat amat menarik dan menggairahkan, sangat amat menggiurkan buat kamu, seolah-olah kayak, enak ini dia bisa gini nih, saya tinggal nunggu aja, dia suruh buy saya buy, dia suruh sell saya sell, gitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang teman-teman perlu pahami, salah satu hal yang teman-teman perlu refleksikan. Kalau kamu masih pengguna indikator, nggak masalah. Tapi kamu juga harus setidak-tidaknya pintar, setidak-tidaknya mampu atau capable dalam analisismu sendiri. Kenapa? Karena apapun yang bisa kamu percayai adalah kemampuan yang ada di otakmu. Indikator bergerak berdasarkan market, kamu bergerak berdasarkan dirimu sendiri. Gabungkan keduanya, itu akan jauh lebih baik ke depannya.